sebuah desa kecil di Sukabumi, Jawa Barat, ada cerita luar biasa tentang seorang pria yang mengubah arah hidupnya, keluarganya, bahkan desanya. Sosok ini adalah Gunawan, lebih dikenal dengan nama Setbor atau akun TikToknya @setbor86. Gunawan Setbor bukan sekedar konten kreator biasa. Ia telah menginspirasi desanya di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar untuk berubah drastis. Dulunya, sebagian besar warga Bojong Kembar adalah petani, tetapi kini mereka beralih menjadi konten kreator yang populer di dunia TikTok mengikuti jejak sukses Gunawan. Pada hari Kamis sore yang cerah, Desa Bojong Kembar tampak seperti pusat hiburan dadakan. Di jalan setapak desa, warga desa, mulai dari anak muda hingga orang tua, berkumpul untuk berjoget bersama. Alunan musik yang meriah mengiringi gebrakan mereka membawa suasana gembira yang tak biasa. Namun, mereka tidak sekedar berjoget. Ini adalah cara mereka untuk meraup rezeki dari dunia maya. Di bawah pepohonan rindang, beberapa ponsel berjajar di atas tripod, siap merekam gerakan demi gerakan para warga. Tanpa panggung mewah atau lampu sorot yang gemerlap, hanya semangat dari hati warga Bojong Kembar yang membara untuk menghibur para penonton. Setiap tarian bisa menjadi uang. Melalui siaran langsung TikTok, ribuan netizen menyaksikan aksi warga ini, bahkan dari luar negeri. Dari setiap saweran, yang dapat mencapai ratusan ribu rupiah per hari, warga akan mendapatkan penghasilan tambahan yang berarti. Lalu, siapa yang mengawali tren luar biasa ini? Jawabannya adalah Gunawan Setbor. Dia adalah otak di balik joget ikonik Ayam Patuk yang kini viral di TikTok dan YouTube. Padahal, awalnya Gunawan hanya iseng berjoget sembarangan saat masih menjadi penjahit keliling di Jakarta. Namun, karena ingin mencari penghasilan tambahan, dia memutuskan pulang ke Sukabumi dan berfokus di TikTok pada tahun 2020 hingga 2021. Dari sanalah lahir joget Ayam Patuk yang sekarang terkenal itu. Melihat kesuksesannya, Gunawan mengajak teman dan tetangganya untuk ikut berjoget bersama. Mereka bahkan menjadikan ini sebagai pekerjaan yang rutin. Setiap hari, Gunawan dan timnya bisa live dari pagi hingga sore, mendapatkan saweran ratusan ribu rupiah yang kemudian dibagikan kepada mereka yang ikut berjoget. Dalam 2 tahun terakhir, Gunawan melihat perubahan besar di sekelilingnya. Rekan-rekannya yang dulu kesulitan ekonomi kini terbantu. Mereka bisa membeli sepeda motor, memperbaiki rumah, bahkan membeli rumah baru. Namun, sukses tak datang tanpa tantangan. Gunawan mengaku hinaan dari netizen adalah hal yang sudah biasa. Komentar negatif menyebut mereka mengemis online menjadi santapan sehari-hari. Meski begitu, Gunawan hanya berharap agar tidak ada hinaan terkait suku, agama, dan ras. Tidak hanya Gunawan, cerita warga seperti Kokon dan Mira juga memberi warna pada kisah sukses ini. Kokon, ketua RT di desa tersebut, meninggalkan profesi kuli bangunannya dan bergabung sebagai karyawan Gunawan. Ia mengaku bisa berjoget hingga 7 jam sehari sambil live di TikTok, mengumpulkan pendapatan yang jauh lebih besar dari pekerjaan lamanya. Sementara itu, Mira, warga desa yang baru sebulan bergabung, juga merasakan manfaatnya. Setiap hari, ia bisa membawa pulang uang hingga 300 ribu rupiah. Baginya, joget TikTok adalah salah satu pekerjaan yang bisa diandalkan. Desa Bojong Kembar kini menjadi desa TikTok, tempat para warganya berjuang, berkarya, dan meraih mimpi mereka bersama-sama. Kisah Gunawan dan warga desa Bojong Kembar ini bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang tekad, semangat, dan harapan yang tumbuh di jalan-jalan desa yang sederhana. Siapa yang tahu, mungkin kisah ini baru permulaan. Bagaimana menurut searchers tentang Gunawan Setbor dan warga desa Bojong Kembar ini? Tulis komentar di bawah ya.